Jumpa lagi di ruang belajar Kristen Cerdas. Guys, COVID-19 ini menyebarkan banyak penyakit dan kematian di seluruh dunia, tetapi juga menebarkan banyak hoax, berita bohong yang kita harus waspada. Nah, bagi orang Kristen, masalah COVID-19 yang tak kunjung reda ini sering membuat kita termakan hoax tentang isu-isu akhir zaman yang di dalam studi teologi disebut eskatologi, masa depan dunia. Nah, memang di dalam Alkitab dikatakan bahwa akhir zaman itu ada, bahwa Yesus akan datang lagi, Yesus akan menjadi hakim atas dunia. Lalu berbagai aliran Kristen punya perspektif, punya tafsiran sendiri-sendiri yang mungkin berbeda satu sama lain juga, dan itu menjadi kesimpang siuran tersendiri. Tetapi salah satu tafsiran yang berkembang di kalangan Injili dan juga karismatik dan juga berkembang populer itu adalah tentang kedatangan Tuhan yang kedua yang ditandai. Nah, ini misalnya ya, di dalam buku Eskatologi Masa Depan Dunia oleh tokoh Injili Chris Marantika. Nah, akhir zaman itu ditandai dengan nanti akan ada pemerintahan antikris, ya, pemerintahan global yang sangat keji yang memakai kode 666. Jadi proses pemerintahannya adalah masa sekarang ini adalah masa gereja. Dan nanti di akhir zaman orang-orang percaya ini akan diangkat naik ke surga. Nah, itulah yang disebut rapture atau pengangkatan itu. Dan setelah itu maka akan ada pemerintahan keji dunia, pemerintahan penguasa global dunia yang akan membuat dunia berada dalam masa tribulasi atau masa kesusahan besar. Karena pemerintahan itu sangat keji, dipimpin oleh tokoh antikris dan menggunakan kode 666. Nah, persoalannya adalah ada tafsiran yang mengatakan bahwa pengangkatan itu terjadi sebelum pemerintahan antikris terjadi. Ada yang menafsirkan pengangkatan itu baru nanti di tengah-tengah pemerintahan antikris. Ada juga yang menafsirkan nanti terakhir setelah pemerintahan antikris. Nah, dari tafsiran-tafsiran ini lalu berkembang isu-isu, wah jangan-jangan ini sekarang sudah pemerintahan antikris. Jangan-jangan ini sudah pemerintahan kejam dunia yang memakai kode 666 itu seperti dikatakan di Alkitab. Nah, studi eskatologi panjang lebar dan menjadi diskusi tersendiri. Tetapi yang kita soroti hari ini adalah jangan sampai isu-isu yang berkembang sekarang ini membuat kita menjadi bingung, menjadi kacau. Karena sekarang berkembang macam-macam isu. Misalnya vaksin COVID-19 diisukan itu mengandung chip. Nah, kalau kita bicara chip ini biasanya orang Kristen yang bicara akhir zaman ini bicara tentang nanti di akhir zaman akan diberi tanda 666 itu, dan itu berbicara tentang bagaimana ditanamkan chip di dalam tubuh manusia. Nah, kemudian berkembang isu yang belakangan ini, wah ini vaksin COVID-19 ini ada isu, ada hoax di media sosial bahwa di dalamnya terkandung chip, sehingga orang yang disuntikkan oleh vaksin ini di dalamnya terkandung chip yang di dalam konteks eskatologi kita itu 666 itu. Ya, sehingga orang bisa dilacak keberadaannya dan ujung-ujungnya akan dikendalikan oleh penguasa global. Nah, guys, jangan sampai kita mudah termakan oleh isu-isu seperti itu. Makanya hari ini di ruang belajar Kristen Cerdas kita cek apa penjelasan dari pemerintah ya. Ini ada penjelasan dari pemerintah tentang isu vaksin itu ya. Ini dari Kominfo, Komunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, menegaskan bahwa hoax vaksin COVID-19 memiliki chip yang dapat melacak keberadaan orang yang telah disuntikkan. Jadi dari pemerintah ini secara resmi, dari pemerintahan, dari Kementerian Kominfo secara resmi menegaskan bahwa isu tentang vaksin yang mengandung chip, dalam konteks kita ini chip komputer 666 itu adalah hoax. Sekali lagi ditegaskan di sini bahwa informasi itu salah. Informasi yang salah itu mengatakan bahwa vaksin COVID-19 memiliki chip yang dapat melacak keberadaan orang yang telah
disuntikan vaksin. Nah, saya bacakan penjelasannya sedikit ya mengenai hal itu. Nah, ini videonya yang sempat beredar. Nah, di situ penjelasan dari Kominfo adalah sebagai berikut. Telah beredar sebuah video berdurasi 2 menitan pada platform media sosial. Video tersebut menampilkan cuplikan video penjelasan dari Ketua Tim Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir terkait barcode vaksin COVID-19. Jadi memang ada barcode-nya di vaksin itu ya. Tapi kemudian penjelasannya begini. Video tentang vaksin COVID-19 beserta cuplikan video lain yang mengklaim bahwa vaksin COVID-19 menjadi program pemerintah Indonesia itu saat ini memiliki komponen sistem manajemen yang bisa melacak dan keberadaan orang-orang yang telah disuntikan vaksin COVID-19. Jadi beredar video di mana-mana viral bahwa COVID-19 vaksinnya ini memang ada barcode-nya. Lalu di dalam video itu dijelaskan bahwa ini vaksin itu mengandung sistem komputer, sistem manajemen sedemikian sehingga orang yang disuntikan vaksin itu di dalamnya terkandung chip yang oleh karenanya orang-orang yang telah disuntikan vaksin itu dapat dilacak. Nah, ini hoax yang eskatologis sekali. Lalu kemudian Kominfo memberikan penjelasan bahwa itu adalah hoax, itu adalah tidak benar, itu adalah berita bohong. Nah, jadi penjelasannya begini. Faktanya klaim pada video tersebut yang menyebutkan bahwa orang yang telah disuntik vaksin dapat dilacak keberadaannya adalah tidak benar. Jadi juru bicara Kementerian Kominfo, Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi menyatakan bahwa informasi tentang COVID-19, tentang vaksin COVID-19 yang mengandung chip atau komponen yang mampu mendeteksi keberadaan orang yang telah divaksin itu adalah berita bohong. Jelas ya. Jadi barcode yang ada di dalam vaksin COVID-19 itu tidak ada hubungannya dengan chip 666 apalagi ya, tidak ada hubungannya. Tetapi barcode itu merupakan kode yang berkaitan dengan produksi dari produk vaksin itu sendiri. Nah, ini penting sekali informasi seperti ini dan hari ini kita belajar bahwa jangan sampai orang Kristen terjerat oleh hoax yang tidak benar, oleh berita-berita bohong, sebab itu akan menambah runyam situasi pandemi saat ini. Memang akhir zaman itu sungguh real, tetapi jelas dikatakan bahwa kita mesti berhikmat. Memang kita harus berhikmat tentang akhir zaman itu, dikatakan di dalam kitab Wahyu, termasuk berhikmat terhadap hoax. Jadi bukan hanya berhikmat untuk mengetahui gejala kemana ini perubahan zaman dan sejarah, tetapi juga berhikmat supaya tidak termakan oleh bermacam-macam berita bohong yang berkembang sekarang. Dan kalau bicara tentang akhir zaman, kita sebetulnya fokusnya bukan pada hoaxnya, tapi fokusnya adalah bagaimana orang percaya ini siap kapanpun Tuhan datang, karena nggak ada yang tahu kapan Yesus datang, dan siap bertumbuh dan melayani Tuhan dan menyelesaikan tugas pelayanan. Karena ini adalah waktu-waktu terakhir jelang kedatangan Kristus yang kedua.